Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lecture ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi CBT di bagian peserta, kemudian permasalahan yang sering terjadi dari yang uji coba ini, kemudian solusinya seperti apa. Jadi agar nanti ketika ujian itu tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan dan tahu solusinya seperti apa. Jadi untuk yang ikut ujian nanti tidak usah panik karena semuanya sudah tercatat di sistem nanti skornya dan lain-lain. Jadi ketika terjadi kesalahan nanti bisa lapor, nanti ada namanya tanya Raden Fatah, nanti bisa lapor. Tidak usah panik dan semuanya nanti akan ditangani. Kemudian di sini kita akan jelaskan solusi-solusinya seperti apa. Oke. Sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan. Di sini ada teman kita. Yang pertama itu Pak Aswadi di bagian aplikasi untuk CBT-nya. Kemudian ada Pak Bunyamin itu di bagian aplikasi tanyanya. Nah, nanti masing-masing akan menjelaskan bagaimana prosedurnya, kemudian permasalahan yang muncul apa, kemudian solusinya itu seperti apa. Nah, nanti kita ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, akan langsung kita jawab dan carikan solusinya. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu Pak Aswadi. Itu saya persilakan menjelaskan bagaimana sih tentang aplikasi CDP-nya di bagian peserta. Oke, untuk Pak Aswadi saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Terkait permasalahan yang terjadi sejak kemarin dan sampai pagi ini, kita coba menjelaskan beberapa hal teknis yang harus dipahami oleh peserta saat melakukan ujian mandiri secara daring di rumah masing-masing menggunakan aplikasi yang telah kami sediakan baik mobile maupun desktop. Jadi ini adalah tampilan pertama yang terbaru yang paling update hingga saat ini ketika adik-adik sekalian membuka aplikasi CBT melalui mobile atau Android. Akan ada pemberitahuan pertama karena banyak beberapa masalah kemarin peserta yang minta akunnya di reset login karena sudah melakukan login, sedangkan kami hanya membatasi peserta melakukan login 1 kali untuk uji coba ini. Nah, di situ jelas sekarang ada pemberitahuan bahwa adik-adik semua hanya boleh melakukan login 1 kali, tidak boleh keluar atau mencoba keluar dari aplikasi karena aplikasinya sesungguhnya kami lock. Jadi ketika Anda mencoba keluar, bahkan itu bisa dapat menyebabkan handphone Anda mengalami crash atau sementara waktu, dan itu dapat mengganggu proses ujian yang sedang adik-adik jalani. Nah, setelah adik-adik masuk atau login dan melakukan ujian, diharapkan adik-adik itu dapat melaksanakan ujian dengan baik, jadi tidak logout dan mau mencoba masuk lagi, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya kita hanya mengizinkan 1 kali login untuk uji coba saat ini dan untuk ujian nanti. Nah, ini sekalian didemokan bagaimana proses masuk. Setelah tadi mengklik saya mengerti, masukkan nomor tes atau kode registrasi atau nomor peserta di kartu yang ada di kartu ujian adik-adik sekalian. Ada tahun, bulan, dan tanggal lahir. Pastikan semua datanya sama dengan yang tertera di kartu ujian adik-adik semua. Bisa diklik masuk. Nah, nanti kalau berhasil ada adik-adik akan didirect melalui ke halaman untuk pengambilan swap foto. Ini foto selfie bersama kartu ujian. Contoh fotonya ada di bawah. Harap untuk mengambil foto dengan posisi wajah dan kartu ujian yang jelas. Fotonya di-tag sendiri secara selfie, tidak dibantu dengan yang lain karena adik-adik tidak diperbolehkan bersama orang lain saat ujian. Ada klik ambil gambar, coba diambil. Nanti ketika adik udah tik 1 kali dan adik mau ambil
gambar ulang, itu bisa diklik ambil gambar ulang. Dan nanti di bawahnya ada pemberitahuan mohon tunggu akun Anda belum divalidasi dan sedang divalidasi oleh. Jadi ketika sudah ambil gambar ini dan adik sudah yakin dengan gambar yang diambil tadi, ditunggu saja. Nanti setelah pengawas melakukan validasi terhadap foto yang adik ambil, sudah memastikan bahwa itu benar. Nah, nanti pemberitahuannya akan hilang dan muncul tombol mulai ujian. Untuk melakukan ujian, adik bisa menekan tombol mulai ujian. Nah, ini adalah halaman atau laman adik bekerja selama ujian berlangsung. Jadi di sini jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dalam ujian ya, selama ujian. Tadi ada pop up pemberitahuan. Nah, jadi selagi adik ujian, itu aplikasi terus mencoba atau terus berhubungan dengan server untuk memastikan koneksi adik-adik semua baik agar jawaban yang adik pilih itu tersimpan secara real time. Jadi tidak perlu khawatir, adik-adik silakan mengerjakan soal dengan biasa. Di situ ada soal, ada pilihan jawabannya seperti biasa. Nanti ketika ada putus koneksi atau pemberitahuan pop up, nah itu atau ada teguran dari pengawas, ini merupakan contoh dari teguran, itu bisa diklik saya mengerti, tolong dibaca tegurannya dengan baik karena adik dibatasi beberapa kali teguran oleh pengawas sebelum. Kalau adik masih mengabaikan teguran itu, adik-adik semua bisa didiskualifikasi dari teguran. Ketika muncul pop seperti ini, berarti jaringan internet adik-adik semua mengalami kelemahan atau tidak kencang bahasanya. Itu ditunggu saja, tidak usah khawatir. Waktunya itu berhenti. Jadi waktu adik-adik tidak berkurang saat tes adik terputus dari sistem. Ditunggu saja, tidak usah keluar dari aplikasi karena begitu adik-adik keluar dari aplikasi, adik-adik tidak akan bisa login kembali. Coba diselesaikan ujian. Nah, mohon ketika selesai melakukan ujian semuanya, tolong diklik tombol selesai ujiannya, diklik OK. Nah, ketika adik-adik sudah selesai ujian, ada data di bawah mengenai ringkasan ujian bahwa adik-adik setelah ujian dan setelah melakukan ujian ke bawah, bro. Nah, itu ada sisa waktu dan lain-lain. Setelah selesai, adik-adik tidak dapat lagi melakukan ujian atau ujian ulang karena kita membatasi ujian hanya satu kali. Mungkin itu cukup pembukaan pagi ini. Oke, terima kasih untuk Pak Asri, penjelasannya sangat jelas. Nah, ini ada pertanyaan, ada satu pertanyaan dari mungkin salah satu peserta, Pionadia Pratiwi. Nah, di sini dia menanyakan kenapa ketika login layar masih putih atau ngeblank, aplikasinya tidak tampil. Nah, itu permasalahannya apa, kemudian solusinya seperti apa? Mungkin di Pak Aswadi atau Pak Bunyamin bisa menjelaskan kepada kita. Kalau masalah putih ngeblank itu sebenarnya hanya terputus atau tidak baiknya koneksi device adik-adik dengan server kita. Jadi mungkin karena traffic tinggi banyak yang ingin mencoba. Itu cukup di reload. Kalau di aplikasi Android di atas barnya itu ada dua tombol, sebelah kanan tombol untuk keluar dan sebelah kirinya yang berdampingan adalah tombol untuk reload halaman. Bisa diklik tombol reload halaman itu dan insya Allah nanti akan keluar page loginnya. Kalau masih tidak bisa, coba dikeluarkan aplikasinya dan coba laporkan permasalahannya dengan detail. Adik membuka aplikasi menggunakan device apa, bila perlu kartu yang dipakai apa, lokasinya di mana, dilaporkan ke tanya.radenfatah.ac.id dan terus dipantau karena petugas dari Win Raden Patah akan
merespon pertanyaan adik-adik dan menjawabnya dengan cukup cepat. Oke, berarti kemungkinan kalau seandainya layarnya putih atau ngeblank itu kemungkinan traffic lagi tinggi, jadi adik-adik bisa reload atau refresh. Tombol kalau untuk aplikasi mobile itu biasanya ada di pojok kanan, Mas Fadi ya. Ya, sebelah kiri. Pojok kiri. Kalau sebelah untuk pojok kanan, sebelah kiri. Untuk apa? Untuk yang komputer atau desktop itu ada di bagian kalau nggak salah di bawah ya. Di bawah kanan. Bawah kanan sebelah kiri. Jadi intinya adik-adik bisa refresh secara berkala, kemudian ditunggu nanti akan tampil ujiannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain, kita berikutnya akan menjelaskan tentang aplikasi Tanya. Nah, jadi ketika misalnya, oke, kita tanya ya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi Tanya. Jadi ketika adik-adik misalnya mengalami kendala di ujian, misalnya entah itu Oke, jadi ketika adik-adik mengalami kendala, misalnya di ujian, misalnya tidak bisa login, kemudian ada trouble dan errornya, dan ada permasalahan lain, nanti bisa langsung ke aplikasi Tanya. Nah, di aplikasi Tanya ini semua respon insya Allah akan dijawab oleh admin Windra dan Patra Palembang, baik itu berupa misalnya jawaban ataupun solusi yang diberikan. Nah, jadi nanti adik-adik bisa melapor ke sini. Oke, ini aplikasinya saya. Oke, ini aplikasi tanyanya. Nah, jadi URL-nya tanya.radenfata.ac.id. Nah, jadi semua keluhan nanti itu akan disampaikan di sini. Nah, karena kita lagi uji coba, jadi uji coba ini kita akan mengetes permasalahan apa yang sering terjadi, kemudian apa saja sih trouble atau masalah, nanti akan kita berikan solusinya. Nah, jadi di Tanya ini nanti adik-adik bisa menyampaikan semua permasalahan yang ada di. Nah, untuk aplikasi ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bunyamin. Nah, kepada Pak Bunyamin kita persilakan menjelaskan aplikasi Tanyanya seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aplikasi Tanya ya, aplikasi untuk bantuan apabila adik-adik sekalian itu mengalami trouble dalam pelaksanaan ujian. Jadi aplikasi ini ya aplikasi web, adik-adik bisa aksesnya di web browser menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau menggunakan PC masing-masing di rumah. Alamatnya di tanya.radenfatah.ac.id. Kalau misalnya adik-adik ujiannya lancar, nggak ada masalah, ya adik-adik nggak perlu buka ini. Tetapi kalau ada kendala, misalnya untuk reset login dan lain sebagainya, adik-adik perlu untuk melaporkannya ke tanya.radenfatah.ac.id dan akan dijawab oleh admin-admin yang ada di Raden Fatah. Setelah dibuka akan ada tampilan seperti ini. Untuk login di sebelah kanan atas itu ada tombol masuk, itu diklik saja akan masuk ke halaman login. Coba back bro. Back. Nah, kalau untuk tampilan di handphone agak dikecilin. Mobile. Zoom by zoom. Nah, kalau tampilan di handphone, zoom lagi. Nah, biasanya seperti ini. Tampilan di handphone itu biasanya seperti ini. Ada di atas sekali sebelah kanan ada bar 3 seperti itu, diklik dahulu, baru keluar tombol masuknya, dan diklik masuk. Bisa di login seperti ini. Login sama menggunakan nomor tes dan tanggal lahir.
aksesnya sama, nomor tes dan tanggal lahir. Pastikan sama dengan yang tercetak di kartu ujian, karena yang tercetak di kartu ujian itu yang adik-adik sekalian inputkan di sistem kami. Jadi walaupun adik salah input, ya nanti setelah ujian kita bisa perbaiki, tetapi ya tetap ikut yang ada di nomor tes ujian. Lalu klik masuk. Tampilannya seperti ini. Jadi ada tiket. Tiket itu adalah keluhan-keluhan adik-adik yang sudah adik input dan sudah disampaikan ke tanya. Untuk menambah keluhan, di pojok kanan atas itu ada tombol tambah pertanyaan. Diklik saja tombol tambah pertanyaan, akan muncul pop-up tambah pertanyaan. Jadi pilih untuk kirimkannya itu baru ada satu pilihan, pilih saja panitia ujian mandiri. Jenis pertanyaan, nah ini kan ada beberapa kategori permasalahan ya. Jadi ada yang nggak bisa login, ada kendala jaringan atau aplikasi, ada pertanyaan general, pilih saja perihal ujian mandiri. Apabila ya pilih saja sesuai dengan permasalahan yang adik-adik temui. Apabila ya saya pilih tidak bisa login ya. Oke. Terus tuliskan deskripsi secara jelas dan singkat supaya mudah dimengerti oleh admin yang mendapatkan tiket adik-adik sekalian. Kalau bisa ya sertakan device-nya apa, menggunakan mobile atau desktop dan lain sebagainya, dan permasalahannya apa. Oke, setelah permasalahannya sudah dijelaskan di deskripsi, apabila ada file yang diupload, ya monggo saja diupload di situ. Kalau enggak, ya sudah dikosongkan saja, nggak apa-apa. Lalu klik send. Akan keluar ID tiket dan kembali ke halaman dashboard. Di mana melihat tiket yang baru saja dikirim, adik-adik kalian bisa mengklik di bagian tickets all, diklik saja. Itu semua permasalahan akan terrecord di sini. Jadi semua permasalahan akan terrecord di sini. Statusnya itu bisa diperhatikan, statusnya send atau close. Jadi apabila statusnya send, berarti baru adik-adik sekalian kirimkan, dan belum dijawab oleh panitia. Nah, seperti yang nomor 1 itu ada new update, itu diperhatikan berarti ada jawaban dari panitia. Cara menjawabnya, cara melihat jawabannya, tinggal adik-adik sekalian klik tombol detail dan akan ada tampilan seperti chat di situ. Akan ada tampilan seperti chat di situ yang menjelaskan permasalahan dan apa yang harus adik-adik lakukan di selanjutnya untuk mengikuti dan menyelesaikan permasalahan adik-adik sekalian. Oke. Dan tiket yang baru itu ya belum dijawab. Ketika kita klik detail ada tulisan ya no answer yet, jadi belum dijawab. Kalau sudah dijawab, nanti akan ada new update di situ dan baru adik sekalian bisa klik detail. Nah, demikianlah untuk aplikasi Tanya. Jadi aplikasi Tanya untuk menjawab semua keluhan yang ada di CBT ini. Oke, terima kasih Pak Bunyamin. Penjelasannya tentang Tanya itu sangat jelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi yang pertama, kemungkinan seperti yang tadi, mahasiswa tidak tahu posisi loginnya di mana ketika di mobile. Jadi ya untuk adik-adik, jadi ada
kayak garis 3 di pojok kanan atas. Nah, ini bisa diklik, kemudian baru muncul menunya apa. Nah, kemudian yang seperti ini lagi, mungkin di mobile tampilannya seperti ini, Pak Bunyamin ya. Iya. Nah, jadi Kalau di mobile itu dari mobile tampilannya seperti ini. Jadi adik-adik bingung, apa pertanyaan saya sudah dijawab atau belum. Nah, itu bisa diklik di sini. Kalau dia ada news update, berarti sudah dijawab, benar Pak Bun ya? Iya. Nah, kemudian untuk mengkliknya di mana? Nah, di sini ada tombol plus di pojok kiri atasnya. Tinggal kita klik, kemudian akan muncul ke bawah, itu tinggal kita klik baru tombol detailnya. Jadi kalau di mobile tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau sudah melapor ke tanya, itu sering-sering kita cek misalnya apakah sudah dibalas atau belum. Nah, itu biasanya ketika kita melapor itu akan diproses pada hari yang sama apa solusinya dari kita. Nah, jadi untuk adik-adik misalnya yang fatal yang tidak pernah terjadi, misalnya mati lampu atau apa, silakan lapor ke tanya. Nanti akan diberikan solusi oleh adminnya, apa solusi yang akan ditawarkan oleh adminnya. Nah, oke, lanjut berikutnya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Kemudian dari Bella Setiawati. Nah, ini adiknya nggak bisa login sampai sekarang. Nah, mungkin saya sedikit bantu jawab. Kalau tidak bisa login itu kemungkinan dua. Nah, nanti akan jelaskan lebih rinci oleh Pak Aswadi. Nah, jadwalnya sudah lewat atau dia login sebelum jadwalnya. Misalnya, contoh misalnya seperti tadi login pada jam misalnya tesnya, uji cobanya jam 10, tapi dia login jam 7. Itu tidak akan bisa. Benar Pak Aswadi ya? Iya. Jadi untuk sekarang, jadi dia tidak bisa login kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwalnya. Nah, jadi login sesuai dengan jadwalnya. Nah, kemudian berikutnya, Assalamualaikum Pak, aplikasinya belum bisa login, cuman layar putih, nggak ada tulisan apa-apa dari kemarin kayak gitu. Nah, oke, ini yang sering terjadi juga nih, Pak Bunyamin atau Pak Aswadi. Nah, jadi di adik-adik itu terkadang blank layar putih atau hitam. Nah, kita kan bingung nih solusinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan ini. Kalau misalnya ngeblank layarnya putih atau hitam. Jadi kan yang jelas, yang pertama yang dilakukan jangan panik. Jangan panik, kemudian tidak usah khawatir. Selagi ujian, waktu tidak akan berkurang. Kalau seandainya close sendiri, waktunya akan berhenti. Jadi jangan panik. Tetap tenang dan lapor ke tanya dan nanti akan diproses. Tidak usah panik, itu intinya. Oke, untuk Pak Bunyamin atau Pak Aswadi nih, solusi untuk yang layar novel putih atau hitam ini? Oke, kebanyakan layar putih atau hitam dan nggak ada tulisan apa-apa itu kebanyakan ya mungkin semuanya terjadi di mobile. Jadi aplikasi mobile pada saat ini masih ada batasan perangkat seperti itu. Jadi kita masih ada batasan perangkat, terutama seperti perangkat seperti nggak apa-apa nih nyebut merek ya, nggak di endorse. Jadi untuk perangkat ya kebanyakan untuk perangkat Oppo atau Realme yang jalan di kalau mereka kan ada OS sendiri, Color OS itu aplikasi ini belum support. Jadi ketika dibuka layarnya itu ngeblank hitam atau putih. Disarankan adik-adik semua itu kalau mau aman ya gunakan versi desktop Windows-nya. Kan kalau versi desktop Windows-nya ada asal adik-adik sekalian memiliki laptop yang mempunyai kamera, diinstal saja hasil downloadan dari link yang ada di kartu peserta ujian adik-adik itu diinstal dan dijalankan file SEB-nya, insya Allah ujian akan lancar. Atau bisa meminjam perangkat, misalnya punya orang tua dulu, punya saudara seperti itu untuk menjalankan ujian agar dicek dulu apakah perangkat itu support atau tidak dengan aplikasi CBT. Pak Swadi tambahan? Mungkin sama kayak gitu.
Jadi intinya peserta itu kita batasi hanya bisa login ketika sesi ujian telah dibuka. Jadi sesi ujian tertera di kartu peserta, ada jam mulai dan jam akhir. Diharapkan peserta langsung masuk atau login ke aplikasi itu kalau sesi 1 sekitar pukul 7.20 ya. Sesi 2 di 10.20 dan sesi 3 di 13.20. Jadi dia tidak bisa login sebelum itu dan hanya bisa login ketika sudah memasuki waktu tersebut. Mungkin itu cukup. Oke, nah jadi ya untuk adik-adik sekalian yang ikut atau yang ikut ujian secara online atau daring, jadi kalau misalnya blank putih atau hitam tidak tampil, itu kemungkinan perangkat mobile-nya itu dari aplikasinya belum support dari perangkat itu. Nah, terutama yang sering terjadi sih dari pantauan kami itu biasanya HP Oppo ya, Realme, kemudian Vivo ya. Vivo Ya, sebagian. Sebagian. Nah, kalau tampil ya diusahakan berarti harus ganti perangkat seperti misalnya dari komputer atau desktop atau menggunakan handphone yang lain. Nah, itu solusi yang sekarang bisa kami berikan. Jadi silakan sebelum ujian dimulai nih kita persiapkan dulu. Jadi permasalahannya apa nanti bisa adik-adik cari pinjam handphone atau ada laptop sih sebaiknya gunakan laptop. Nah, kemudian juga untuk perangkat itu jangan lupa dicas. Nah, takutnya ketika pertengahan ujian baterainya habis. Nah, jadi jangan lupa sambil dicas untuk handphone atau laptopnya. Karena nanti ujiannya lumayan lama ya, 2 jam. 2 jam. 100 soal. 100 soal 2 jam. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dicas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini lumayan banyak nih. Kemudian, nah ada pertanyaan nih, ketika simulasi dia menggunakan handphone, tapi ketika ujian real nanti dia ingin menggunakan laptop. Nah, kira-kira itu ada permasalahan nggak? Tuh, Pak Swadi atau Pak Bunyamin. Kalau dia pindahkan ketika simulasi mobile, kemudian ketika hari-harinya dia menggunakan laptop. Seharusnya nggak masalah sih. Dari kami memang lebih menyarankan menggunakan desktop seperti laptop atau PC karena aplikasi lebih berjalan stabil di sana karena tidak terikat dengan merek yang begitu banyak di Android. Tapi pastikan sebelum hari H ujian itu semuanya sudah terinstall dan tidaknya kalian buka halaman loginnya udah tampil seperti itu berarti udah bisa berjalan kan. Ya usahakan nanti kan kita nanti ada juga uji coba selanjutnya itu dites dulu perangkatnya. Jadi esensi dari uji coba ini kan untuk menyiapkan perangkat dan adik-adik semua terhadap aplikasi yang kita sediakan. Oke, jadi kita kalau misalnya pengen guna laptop ya kita harus prepare dulu, harus siap-siap dari sekarang. Silakan download aplikasinya, kemudian install aplikasinya, kemudian dijalankan. Ketika sudah muncul halaman loginnya tidak ada ngeblank putih ataupun hitam, berarti insya Allah berhasil dan siap menggunakan aplikasinya. Nah, kemudian juga ini ada pertanyaan lagi. Oke, sudah daftar tapi kode registrasi tidak terdaftar. Oke, nah mungkin ini saya jelaskan sedikit untuk yang sudah daftar tapi kode registrasinya tidak terdaftar. Jadi biasanya itu pesertanya daftar di atas tanggal 28 kalau nggak salah. Di atas tanggal 28 atau tanggal 28 itu sendiri. Jadi dia dapat simulasinya hari Selasa, itu kemungkinan tidak ada. Nah, nanti untuk solusi yang ini kita insya Allah itu pada hari Jumat itu ada simulasi lagi, tapi simulasi secara keseluruhan. Nanti kita akan simulasi secara keseluruhan. Adik-adik silakan coba aplikasinya, pastikan lancar. Nah, untuk simulasi ini yang dipastikan itu pastikan lancar, tidak ada kendala. Untuk soal itu kan hanya soal uji coba, bukan soal jadi tidak usah dilihat, pastikan soalnya tampil, kemudian simulasinya jalan lancar dan tidak ada kendala. Cuma itu. Nah, kalau untuk soalnya tidak usah dilihat, misalnya IPS dapat soal IPA, itu hanya soal uji coba.
hanya soal tes, jadi tidak akan berpengaruh ke nilai. Nah, jadi nanti yang tidak terdaftar ya pada registrasinya nanti bisa dicoba pada hari Jumat ya. Nanti hari Jumat kita insya Allah akan buka semuanya ulang simulasi. Silakan belum simulasi bisa diulangi, yang pengen nyoba simulasi lagi silakan. Jadi silakan, tidak ada masalah. Intinya jangan panik, kemudian tidak usah khawatir, pasti semuanya ada solusi nanti dari kita. Bagaimana solusinya? Apakah nanti misalnya ganti device atau gimana? Nanti kita ada solusi yang jelas. Pertanyaannya dilaporkan, ditanya secara rinci. Nah, kalau ada screenshotnya atau bukti fotonya boleh difotokan sebagai bukti hukum. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tidak bisa masuk uji coba dari tadi sampai sekarang. Oke, sama itu nanti silakan dicoba lagi hari Jumat ya. Jadi yang sudah lewat nih, yang sudah dicoba hari Senin, nanti silakan dicoba lagi itu hari Jumat ya. Nah, kemudian pertanyaannya, saya tidak bisa login. Oke, untuk validasi yang lambat itu secara kami mohon maaf untuk validasi yang lambat. Nanti kita akan kasih masukan kepada pengawas. Jadi masukan untuk kami, insya Allah pada hari H akan terjadi lagi ya. Jadi insya Allah secepat waktu jam 7.30 atau itu sudah divalidasi semuanya, asalkan sudah selfie dan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tentukan di aplikasi. Nah, ini ada kejadian tidak bisa login, disuruh reset login, tapi padahal saya belum login. Nah, itu gimana Pak Aswadi atau Pak Bunyamin? Ini ada pertanyaannya. Dia belum pernah login, tapi tahu pas login karena disuruh reset login, tapi padahal yang bersangkutan belum pernah merasa pernah login gitu. Kira-kira seperti apa yang masalah? Kalau kasusnya itu sama sih kasusnya, karena permasalahannya adalah ada munculnya pemberitahuan itu sudah login. Jadi gini, kita tidak bisa mengvalidkan data adik-adik itu memang benar sudah login atau belum login, tapi ketika pemberitahuan dari sistem Anda disuruh melakukan reset login, silahkan laporkan saja ke tanya.radenfata.ac.id untuk melakukan reset. Nanti akun adik-adik akan kita lihat, akan kita reset, dan adik bisa login kembali seperti semula tanpa masalah. Mungkin itu. Ya, kalau untuk akses login sih, kalau memang disuruh reset berarti ya silakan aja dilapor aja ke kita, nanti akan di reset loginnya oleh panitia yang bersangkutan. Nah, kemudian kita pertanyaan berikutnya. Oke, Pak, gimana cara mengatasi sinyal? Nah, jadi kayak tadi Pak Aswadi, muncul pop-up misalnya terhubung ke server. Nah, padahal katanya WiFi sudah menggunakan WiFi, sinyalnya sudah stabil, tapi kenapa pas di aplikasinya katanya muncul seperti itu, sedangkan ketika mau keluar pasti nanti login lagi. Nah, itu solusinya seperti apa? Kalau ketika adik-adik sedang ujian, kita tidak tahu nih sinyal sedang, mungkin waktu di awal adik-adik login sinyal stabil, tapi begitu sudah setengah jam kita adik-adik atau melakukan pengisian soal, tiba-tiba ada gangguan jaringan dan akan muncul pop-up yang mengatakan bahwa server tidak terhubung dan sedang mencoba menghubungi server. Nah, di saat pop-up itu muncul, adik-adik tidak perlu khawatir karena sesungguhnya waktu ujian adik-adik itu terhenti dan tidak kami hitung untuk dikurangi. Jadi selama adik-adik terputus, waktu adik-adik juga kami stop atau kami pause dan akan kami kurangi lagi ketika adik-adik sudah tersambung kembali seperti semula. Mungkin begitu. Tidak usah dikhawatirkan dan mohon ditunggu saja. Tidak usah dikeluarkan, cukup ditunggu karena ketika dia muncul pop-up itu nanti akan otomatis pop-up itu hilang ketika jaringan adik-adik sudah stabil gitu. Jadi ketika muncul sinyal tidak stabil atau koneksinya terputus, berarti kita tidak perlu keluar dari aplikasi ya. Jadi kita tunggu, nanti adik-adik sudah tunggu, diamkan, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena pasti waktunya tidak akan berkurang. Nah, jadi ketika terjadi hal seperti itu ya cukup diamkan, nanti kalau sudah hilang baru lanjut lagi. Jadi nggak perlu khawatir, jadi perlu takut, nggak perlu nangis dan lain-lain. Jadi cukup tenang, fokus pada ujian masing-masing dan belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah semuanya bisa lulus. Oke,
lanjut ke berikutnya misalnya. Oke, saya mendapatkan jadwal dicoba jam 10, tapi sekarang telat. Oke, yang untuk yang telat sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika telat nanti kita akan buka lagi hari Jumat, insya Allah dari jam 7.30 sampai dengan jam 8 malam, insya Allah itu akan kita buka. Jadi kalau adik-adik misalnya nggak bisa pagi, silakan wajibnya siang. Pokoknya silakan dibuka selama rentang jam tersebut. Jadi nanti rentang jam tersebut terserah. Tapi kalau udah lewat dari jam 8 malam, data akan kita reset dan adik-adik tidak bisa lagi uji coba. Jadi silakan nanti dimanfaatkan tuh waktunya dari rentang jam tersebut untuk coba, kemudian mau misalnya ada kendala silakan lapor ke tanya dan lain-lain. Silakan dari sana. Nah nanti otomatis akan tahu permasalahannya apa. Insya Allah tidak ada masalah lagi. Jadi kalau ada permasalahan silakan dilaporkan ke tanya atau silakan lapor tanya, nanti akan kita berikan solusi. Kalau memang nanti ada kendala, kita akan selesaikan apa masalahnya. Nah, kemudian untuk yang layar putih tadi kita sudah jelaskan bahwa ketika layar yang ngeblank putih itu ada dua kemungkinan. Bisa dicoba pertama itu di refresh. Jadi aplikasinya di refresh ulang nih kalau layar putih. Atau jangan-jangan aplikasinya tidak support di perangkat mobile. Nah, adik-adik sekalian, kalau dia tidak support silakan diharapkan untuk mengganti ke perangkat yang lain. Jadi untuk sekarang perangkat-perangkat yang kami dapatkan tidak support itu misalnya Oppo, kemudian Realme, kemudian Vivo. Nah, jadi kalau adik-adik punya HP itu silakan dicoba untuk menggunakan perangkat lain seperti misalnya laptop atau handphone yang lain. Oke, kalau sudah keluar, kalau misalnya sudah keluar ujian dan suruh login lagi, otomatis harus reset lagi. Jadi harus melapor ke tanya terlebih dahulu. Sudah melapor ke tanya, baru bisa login kembali. Jadi adik-adik itu jangan sekali-sekali mencoba login. Ketika sudah login, itu jangan dikeluarkan aplikasinya. Nah, karena bisa menyebabkan aplikasinya hang secara tiba-tiba nanti. Nah, makanya sering ketika adik-adik misalnya close aplikasinya, kemudian masuk lagi, kemudian aplikasinya nggak bisa di scroll. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian nanti akan keluar akan repot. Jadi ketika sudah login, itu harus mulai ujian. Jadi jangan ujian, misalnya ada ujian jam 10, jangan login pada jam 7.30 karena kami sudah batasi itu tidak akan bisa untuk login di luar jamnya. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir itu, jadi untuk hari Jumat, ya untuk seluruhnya nanti akan dibuka ulang lagi pada hari Jumat dari jam 7.30 sampai dengan jam 8 malam. Nanti kita akan buka lagi itu. Silakan dicoba. Misalnya adik-adik pengen nyobanya jam 10, silakan. Kita akan buka di rentang jam itu fungsinya gunanya agar adik-adik bisa mencoba seluruhnya, kemudian semoga tidak ada kendala lagi. Jadi ingat kalau dia hang putih, kemungkinan coba di refresh. Kalau di refresh di reload masih juga hang putih, silakan adik-adik mengganti perangkatnya ke desktop atau ke perangkat yang lain. Oke? Itu mungkin penjelasan dari kami untuk Pak Aswadi atau ini apakah ada kendala-kendala lagi yang bisa kita jelaskan? Ya mungkin kendalanya cukup berputar di situ ya, kebanyakan masalah yang sudah login dan ingin login kembali setelah keluar karena mungkin belum tahu ya. Jadi sebenarnya dari awal kami itu hanya membatasi untuk peserta melakukan 1 kali login. Nah, jadi setelah login peserta tidak akan bisa lagi login kecuali peserta meminta atau melakukan request ke tanya.ac.id tanya.radianpota.ac.id untuk melakukan reset login dan akan diresetkan oleh panitia. Tapi mohon untuk nanti ketika ujian yang sebenarnya berlangsung, mohon dari peserta tidak untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi sudah login, keluar, ingin login lagi, karena
itu akan merugikan adik-adik sendiri gitu ya. Waktu terbuang, perasaan dakdikduk, tidak konsen soal karena akun yang sudah keluar dan tidak bisa masuk lagi. Jadi perhatikan dengan teliti, cukup login ketika mau ujian, di dekat-dekat waktu ujian, dan pastikan semua device yang digunakan itu sudah dites waktu uji coba saat ini atau nanti di hari Jumat. Jadi dipastikan dulu nanti waktu ujian mau menggunakan device apa, di hari Jumat nanti coba dipastikan menggunakan device tersebut supaya nanti ketika ujian tidak ada kendala yang baru muncul gitu. Mungkin cukup Pak Bunyamin, ada tambahan mungkin? Ya, pesan terakhir dari saya itu ya tadi ya, yang paling penting sesi uji coba ini untuk memastikan perangkat dan adik-adik semua sudah familiar dengan aplikasi CBT. Karena ya kita CBT ini online ya akan banyak muncul kendala, kita minimalisir dengan kita uji coba seperti itu. Oke, cukup. Oke, nah terima kasih Pak Aswadi dan Pak Bunyamin. Mungkin ini ada sedikitnya, ada beberapa nih. Jadi ada yang nanya ketika sudah uji coba apakah harus lapor ke tanya biar tes nanti bisa berjalan. Nggak perlu lagi. Jadi kalau udah uji coba sudah lancar, tidak ada kendala, sudah stop. Nah, kalau pengen ikut uji coba lagi, silakan uji coba lagi hari Jumat. Tapi apakah perlu lapor ke tanya? Nggak perlu. Jadi kalau tidak ada kendala, jangan lapor ke tanya. Ke tanya itu hanya ketika ada kendala. Misalnya tidak bisa login, baru lapor ke tanya. Tapi kalau misalnya kendalanya server terhubung, cukup tunggu. Nah, jadi biasakan untuk membaca notifikasi, di notifikasi sana ada mohon ditunggu. Nah, jadi jangan di-close aplikasinya. Nah, kemudian kalau untuk download di laptop kenapa tidak bisa? Oke, untuk download di laptop itu usahakan OS-nya Windows ya. Kemudian kalau sebelumnya sudah ada aplikasi Set Browser, itu silakan di-uninstall terlebih dahulu dan diinstal yang versi yang ada di download di URL di kartu ujian. Nah, kemudian untuk tutorial nanti kita akan coba bahas untuk versi desktopnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan tentang permasalahan yang ada. Jadi kalau misalnya ada terhubung ke server itu silakan ditunggu, kemungkinan jaringan di handphone adik-adik ke servernya itu mungkin lebih padat. Silakan ditunggu, itu tidak mengurangi waktu, kemudian tidak ada masalah. Kemudian kita lihat. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk sekarang dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa bertanya. Kemudian untuk download aplikasinya silakan cetak ulang kartu ujiannya di alamat yang mandirinya. Di sana ada URL aplikasi dan URL mobile-nya. Kemudian kalau pengen install aplikasi yang desktopnya, pastikan kalau ada aplikasi set browser yang lama, misalnya dia ikut set browser yang web packing, itu bisa di-uninstall terlebih dahulu dan install yang di-download. Nah, kemudian pastikan menggunakan OS-nya Windows, karena untuk OS lain seperti Mac atau Linux itu versinya berbeda. Nanti akan tampil untuk gambarnya. Oke? Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan nanti bisa ke komentar atau lihat putar ulang video ini. Kemudian solusinya seperti apa? Nanti komen, mungkin bisa kami jawab atau bisa lihat putar video ini. Tadi sudah dijelaskan dari awal proses aplikasinya, kemudian kendalanya seperti apa dan solusinya seperti apa dari kami. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga sukses selalu dan selamat mengikuti ujian mandiri. Semoga tidak ada kendala lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.